Segerakan warisan itu, disegerakan, jangan ditunda. Banyak setan. Begitu bapaknya meninggal, satu bilang, gimana nih warisan? Ntar dulu, bapak masih baru dikubur, lu warisan aja lu. Hah? Itu yang ngomong hatinya ada setan. Kenapa? Di situ setan memberi kesempatan, ngelihat saudaranya gimana nih. Oh iya deh. Oh ngalah. Berarti lu harus siap-siap tuh ngumpulin surat-surat. Dikuasain nanti. Gak semuanya sama. Anak memang sama anak, tapi beda, ada laki ada perempuan. Jangan bilang, kok perempuan separuhnya sih ngomong-ngomong, Nah, karena anak laki punya tanggungan, kalau perempuan punya duit sendiri. Kalau anak laki punya duit, harus tanggung jawab sama bininya, sama anaknya, sama orang tuanya. Ya. Tapi kalau perempuan duit dia mau bagi boleh, dia kagak bagi nggak apa-apa. Separuh tapi full. Kalau anak laki separuh rame-rame. Berkata Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-fara'id jam'u faridah. Al-fara'id adalah kata jamak, kata banyak dari faridah, keharusan, kewajiban. Ma'khudatun minal fard, yang diambil dari kalimat fard. Jadi kita kenal furudus salah, furudul wudu. Wa huwa lughatan at-taqdir, dan menurut syariat, menurut bahasa adalah takdir, ukuran, ya. Wa syar'an, dan menurut syariat, ismun li nasibin mugaddar syar'an liwarith, sebuah nama atau sebutan untuk bagian tertentu, bagian terukur secara syariat untuk ahli waris. Jadi faraid ini, atau kita sebutnya dengan hukum waris, di mana satu-satunya hukum dalam Islam yang sangat sedikit khilafnya antara ulama, yaitu masalah al-faraid. Kenapa? Karena Allah langsung yang menurunkan hukum tersebut, dan secara detail Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengatakan, awwalu ilmin yunza'u min ummati al-faraid. Ilmu yang pertama dicabut dari umatku ini adalah ilmu faraid. Dalam artian, bukan berarti secara zahir. Mungkin kelak akan secara zahir. Tapi yang dimaksud, yang dicabut ilmu tersebut, banyak dari umat Islam yang tidak lagi berkiblat dengan hukum Allah mengenai faraid. Banyak orang nuntut di pengadilan bagi rata, tidak lagi menoleh dengan hukum yang Allah tentukan terhadap umatnya, terhadap hamba-hambanya. Maka kita yang beriman, kita yang mengucap dua kalimat syahadat, hendaknya menuruti hukum yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Jangan ikuti hawa nafsu kita,
Jangan ikuti keinginan kita. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengatur kita, dan bukan kita yang mengatur Al-Quran dan As-Sunnah. Ma yata'allagu bitarikatil mayyit, yang berkaitan dengan peninggalan si mayit. Begitu ada orang meninggal dunia, enggak langsung dicak warisnya. Ada perkara-perkara yang harus diperhatikan sebelum pembagian waris. Yang pertama, yata'allagu bitarikatil mayyit khamsatu hugugin murattabah, yang berkaitan dengan peninggalan si mayit, 5 perkara secara berurutan. Ya, yang disebutkan pertama itu yang pertama harus dilaksanakan. Yang diurutkan kedua, terus begitu ya. Yang kelima yang terakhir. Al-awwalu al-haqqul muta'alliqu bi'ainit tarikah. Hak yang berkaitan dengan zat peninggalan. Orang meninggal dunia meninggalkan harta. Jika berkaitan dengan ainut tarikah, ada tanggungan dia. Sebelum dia wafat, dia belum melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan hartanya, maka wajib dikeluarkan dulu. Seperti apa? Kazakati, seperti zakat. Ya, dia banyak duit, harusnya ngeluarin zakat, belum sempat ngeluarin, meninggal. Karena orang meninggal nggak kudu kenal waktu, tadi Ustaz Tohuri udah jelasin. Ya, maka siapin diri kita. Begitu jatuh waktu tempo kita ngeluarin zakat, nggak usah pakai nunggu Ramadan. Ya, karena kalau nunggu Ramadan, pertama kita dosa menahan hak fuqara dan masakin. Kedua, kita nggak tahu apa kita nyampe bulan tersebut. Nah, kalau punya anak saleh, kalau punya anak mengerti agama, masih enak, akan dikeluarkan dari haqqut tarikah. Tapi umumnya kebanyakan kita ini tidak mengenal syariat, tapi sok-sokan mengenal syariat. Di hati kita ditanamkan cinta dunia, sehingga begitu ada warisan dari bapaknya, mereka berkelahi dan bertengkar. Makanya perhatikan, seperti zakat. Begitu meninggal si mayit, tanya dulu, ada zakatnya apa enggak dia? Oh, dia wajib zakat, keluarkan zakatnya. Warahan, gadai, ada enggak barang yang digadai yang harus ditebus? Tebus. Ya. Atau hutang, punya hutang enggak dia? Nah, ini yang berkaitan dengan adami. Tamam, didahulukan daripada yang hak berkaitan dengan Allah. Jadi lihat dulu utangnya ada apa enggak. Kemudian setelah itu ats-tsani mu'anut tajhiz bil ma'ruf. Yang kedua, biaya perlengkapan jenazah. Ya, yang disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau dia enggak punya, bukan orang kaya, maka yang wajib adalah yang menutupi auratnya. Kalau dia orang mampu, maka ditambah 1, jadi 2 apa? 2 kafan. Kalau yang ketiga itu hak ahli waris, mau ngasih apa enggak? Kalau masa tibangkeun kafan anak kagak ngasih ya? Nah,
Jadi apa? Siapkan dulu mu'anut tajhiz, baik dari sejak pemandian, kafan, dan alat-alatnya serta pemakamannya. Itu disebut mu'anut tajhiz. Adapun tahlilan itu enggak dari warisan. Karena tahlilan itu seharusnya biaya untuk takziah ditanggung oleh para tetangga. Jadi kalau ada yang meninggal, tetangga yang bikinin kue, tetangga yang masakin buat ahli keluarga yang terkena musibah. Bukan orang udah meninggal bingung, ya. Apalagi di daerah-daerah, oh kalau nggak 10 juta gua nggak mau sholatin. Oh, ada ustadz kayak gitu? Ada ustadz oleh syaitan. Nama salat jenazah nggak kudu bagi-bagi duit, itu kewajiban setiap muslim. Itu hak sesama muslimin. Nama jangan jadikan segala sesuatu itu duit, ya. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Udah pada apal ayatnya tapi nggak pernah menoleh dengan kabar dari Allah yang dia toleh kabar dari munafikin, dari kufar, dari orang-orang fasik, sehingga lupa dengan firman Allah. Ya, yang dilihat berita di internet, wah dagangan, wah mobil cakep nih, wah rumah cakep nih, gua harus beli nih, gua harus, lupa dengan firman Allah, wal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, kita muslim, mukmin, apa harus dipertanyakan? Nah, kok semuanya yang dipikiran kita duit aja. Nah, jadi mukmin yang saleh, jadi mukmin yang tabah, jadi mukmin yang ridha dengan pemberian Allah. Di Indonesia pun begitu. Islam itu nggak kenal daerah. Islam menghormati adat setiap manusia selagi tidak melanggar syariat. Ya, selagi tidak melanggar syariat. Dari dulu habaib dakwah di Indonesia ini nggak pernah mengharamkan nasi uduk. Betul. Karena itu adat Betawi, kalau pagi-pagi makan nasi uduk sama nasi ulam. Kue lupis diharamin? Enggak. Bajigur enggak diharamin. Ya. Enggak pernah diharamin itu semua. Kenapa? Itu adat istiadat manusia. Ya. Tapi selagi itu melanggar syariat diharamin. Karena Islam itu meluruskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Baik. Di Indonesia kalau tetangga pada masakin jadi aneh masakannya, ya, karena terlalu banyak masakan di Indonesia. Ini bikin sayur asem, no bikin sayur pindang, ini bikin sayur lode, ini yang makan bingung. Ya. Akhirnya para ulama kita pintar. Udah kita bikin duit sholawatan istilahnya, ya. Duit ngelawat atau nyelawat, ya. Ditaruh kaleng kongguan di depan. Pada naruh duit, subhanallah, ada orang naruh duit receh, bunyi klonteng, dia malu karena dia nggak punya. Akhirnya diisi beras. Itu beras bukan berarti apa? Nggak ada maksudnya. Maksudnya kalau yang nggak punya duit naruh duit receh kagak bunyi. Radhiyallahu anhum ajmain. Itu pemikiran mereka. Ya, jadi harus kita membantu orang yang terkena musibah. Adapun ahli musibah, yang wajib bagi mereka hanya mempersiapkan bekal untuk perlengkapan jenazah. Paham? Dan alhamdulillah sekarang banyak di masjid, di RT, di RW yang menanggung, ya. Nah, kalau dia orang kaya,
Maka yang wajib, yang harus baginya karena dia mampu 2 lipat. Yang ketiganya tetap hak ahli waris. Kemudian kalau dia mampu, dia wajib mengeluarkan biayanya sendiri, kecuali bini yang kaya. Kalau bini kaya, ya bini kaya, biar miliuner bininya, tetap perlengkapan jenazah diwajibkan atas suaminya yang mampu. Jadi kalau suaminya miskin, nggak mampu, maka dari peninggalan si mayit, selagi dia tidak nasyizah, membantah suaminya. Ya, pas meninggal, pas lagi ngambek malakinya, ya meninggal, nggak wajib suaminya mempersiapkan persiapan jenazahnya. Tapi jangan begitu juga ya, kalau udah meninggal maafin deh ya, kasihan, takut Allah kalau suami nggak ridho, ntar Allah nggak ridho ya. Jangan biarkan keluarga kita masuk neraka sama sekali. Ya, ma. Ats-tsalitsu ad-duyunul mursalah fi dhimmah. Hutang yang tersalurkan oleh tanggungannya. Hutang yang ditanggung yang berkaitan dengan hak Allah. Yang berkaitan dengan hak Allah seperti haji. Ya, haji tidak berkaitan dengan adami. Haji antara dia dengan Allah. Dia belum berangkat haji, meninggal dunia padahal mampu, maka wajib dihajikan. Ama, udah berapa duit tuh? Punya duit, punya warisan 100 juta. Ama, duitnya 100 juta. Utangnya 20 juta. Haji berapa haji? Nah, badal aja jangan 35. Badal aja, badal berapa misalnya? 10 juta, 30 juta. Untuk biaya perlengkapan jenazah misalnya 2 juta. Berapa sudah? 32 juta. Berarti sisa 68 juta. Ayo, kunci 68 juta biar gampang nanti penjelasannya. Ar-rabi'u yang keempat, al-wasaya bis-thuluts, wasiat dengan 1/3. Saya wasiatkan, kalau saya meninggal, uang ini untuk fulan bin fulan tetangga saya. Meninggal dia. Begitu dia meninggal, dibuka wasiatnya, ya duitnya buat tetangga. Enggak semuanya dikasih, tapi diberikan dari 1/3 hak warisnya. Setelah dikeluarkan yang tadi, ya, yang 68 juta, misalnya total hartanya tinggal 68 juta, maka yang boleh dikeluarkan untuk wasiat hanya 1/3-nya saja dari 68 juta, bukan dari 100 juta. Jelas? Namun wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Saya wasiatkan kalau saya meninggal nih, ya, rumah ini punya anak saya yang pertama. Enggak boleh. Nabi mengatakan la wasiyata li waris, enggak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena hukumnya langsung dari Allah yang mengharuskan berbagi secara faraid. Itu yang harus diperhatikan ya. Saya udah diwasiatin kok sama bapak. Ada yang bilang, saya udah dihibahin kok sama bapak. Lihat kalimatnya gimana. Bapak bilang sama saya, kalau bapak mati ini rumah buat saya. Itu berarti wasiat. Kalau ada kalimat jika saya mati, itu namanya wasiat. Walaupun tidak menyebutkan saya wasiatkan. Kalau ada kalimat jika saya mati atau setelah saya meninggal, itu namanya wasiat. Udah nggak bisa. Nama
Kalau untuk ahli waris nggak bisa diberikan sama sekali kecuali dengan ridha ahli waris yang lainnya. Ya udah nggak apa-apa deh, dia belum punya rumah misalnya, saudara-saudaranya ya. Lagian juga dia yang ngurusin bapak sama ibu. Ya udahlah, ikhlas, nggak apa-apa. Nah, kalau untuk orang lain hanya seperti itu. Jadi jangan harus ada kalimat saya wasiatkan, tapi jika saya meninggal itu namanya wasiat. Karena begitu dia meninggal, dia sudah tidak punya wewenang untuk mengatur hartanya. Karena dia sudah apa? Meninggal dunia. Famadunahu, atau kurang dari sepertiga, nggak boleh lebih. Li ajnabi, untuk orang asing yang bukan ahli waris. Asing di sini bukan berarti orang yang kagak ada kaitan saudara, ya. Misalnya untuk sepupu kan kalau misalnya si mayit punya anak, sepupu kagak dapat warisan, maka sah. Tapi kalau anaknya nggak ada, sepupu dah dapat. Kalau pas dia dapat, berarti nggak sah wasiatnya. Paham? Al-khamisu, yang kelima, al-irth. Yang kelima baru waris, belakangan. Tapi segerakan, ya. Segerakan warisan itu, disegerakan, jangan ditunda. Banyak setan. Begitu bapaknya meninggal, satu bilang gimana nih warisan? Ntar dulu, bapak masih baru dikubur, lu warisan aja lu. Hah? Itu yang ngomong hatinya ada setan. Kenapa? Di situ setan memberi kesempatan, ngelihat saudaranya gimana nih. Oh iya deh. Oh, ngalah. Berarti lo harus siap-siap tuh ngumpulin surat-surat. Dikuasain nanti. Jadi begitu meninggal, sudah dikuburkan, panggil ustadz, ini bapak saya meninggal memiliki ABC. Ya, dikumpulkan hak-hak bapaknya. Nanti ustadz itu menjelaskan punya utang apa enggak, ya, udah haji atau belum saat dia hidup, karena melihat kekayaan yang berlimpah ini kok belum haji. Kalau belum, cari badal untuk menghajikan bapak kita. Setelah itu lihat wasiat ada apa enggak. Setelah wasiat baru bagi waris. Ya, nanti dijelaskan insyaallah cara pembagiannya. Enggak semuanya sama. Anak memang sama anak, tapi beda, ada laki ada perempuan. Jangan bilang kok perempuan separuhnya sih karena anak laki punya tanggungan, kalau perempuan punya duit sendiri. Kalau anak laki punya duit, harus tanggung jawab sama bininya, sama anaknya, sama orang tuanya. Ya. Tapi kalau perempuan duit dia mau bagi boleh, dia kagak bagi nggak apa-apa. Separuh tapi full. Kalau anak laki separuh rame-rame. Ya, makanya jangan ada kecemburuan. Allah menurunkan hukum untuk kebaikan kita, bukan untuk keburukan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang taat dan menjalankan syariatnya dengan sebaik-baiknya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna